Baik, terima kasih Bu atas waktunya. Langsung mawon. Pada permasalahan yang pertama nanti coachnya adalah Bu Titi dan coachnya adalah saya. Permasalahannya tentang diskusi masalah di kelas, ya. Monggo Bu. Mulai. Jangan kan gitu coachnya. Nggih, coachnya jangan. Assalamualaikum Pak Hafiz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus Windy Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak Hafiz, walaupun siang-siang panas ya, redup mendung sih juga. Tadinya panas, sekarang redup. Alhamdulillah. Ya, mengurangi semangat sih Pak. Nggih, siap Bu. Bu, bolehkah saya minta waktunya sebentar? Saya mau bercerita nih tentang apa yang saya rasakan pada bulan-bulan semester akhir nih. Iya Pak. Monggo, mau cerita apa? Bukan cuma masalah hati kan Pak? Boten. Kalau itu nanti di luar niki mawon. Monggo Pak Hafiz. Mungkin Ibu, karena kita kan sudah mau mendekati ujian, terus habis ini liburan. Nah, saya ingin bagaimana ya, biar setelah ujian kan tidak ada kegiatan-kegiatan lagi. Saya pengen di pikiran saya ingin mengadakan outing class. Terus pundi, menurut panjenengan apakah saya harus bagaimana Ibu? Mungkin Ibu punya unek-unek atau saran mengenai outing class dan lain sebagainya. Baik Pak, berarti rencana Bapak untuk kegiatan akhir semester ini akan mengadakan outing class. Kemudian rencana yang Bapak harapkan dari obrolan kita hari ini itu apa Pak? Yang ingin saya dapatkan bagaimana ya Bu, kita bisa berhasil untuk membuat outing class, terus bisa bermakna buat anak-anak, kegiatan outing class juga bisa seru. Selain itu juga anak-anak mendapatkan pelajaran dari apa yang kita lakukan nanti ya pada outing class tersebut. Menurut Pak Hafiz, apa yang ingin Bapak rencanakan untuk kegiatan outing class ini? Rencananya kemarin kalau kebetulan kan saya kelas 6 Ibu. Kelas 6 saya ingin membuat kegiatan yang dekat-dekat saja, yang dekat-dekat saja, mungkin di Mojokerto, mungkin berhubungan dengan sejarah. Nah, nanti kita bisa bagaimana selain pembelajaran nanti mungkin tujuan kedua kita nanti akan kemana untuk wisata. Jadi ada untuk belajar sama untuk berekreasi. Tentunya anak-anak juga butuh tersebut Ibu. Kalau menurut saya seperti itu. Ya, saya setuju dengan Pak Hafiz. Kemudian apa yang seharusnya Bapak lakukan sebelum menyampaikan kegiatan outing class itu ke murid-murid, ke wali murid? Apa yang Bapak lakukan? Karena saya kan masih baru Ibu. Mohon mungkin kalau yang rencana yang ingin saya lakukan yang pertama tentunya perencanaan Bu, siapa nanti yang menjadi panitianya, siapa yang bertanggung jawab, terus habis itu tentunya anggarannya berapa, dan kita kan juga butuh konsultasi dengan kepala sekolah tentunya Ibu. Jangan kan juga wali kelas 4 mungkin kelas 4, 5, 6 juga bisa diajak untuk ikut outing class kan, untuk mengurangi biaya. Mungkin karena kan di sekolah kita kan muridnya hanya 100, makanya kita butuh banyak support dari yang lain. Jadi rencananya selanjutnya itu tadi Bu. Terus habis itu tentunya kita koordinasi dengan kepala sekolah, minta izin apakah boleh. Seperti itu Ibu.
Lalu apa yang bisa membuat kegiatan outing kelas bisa dikatakan berhasil nantinya, Pak? Kalau dikatakan berhasil, mungkin respon peserta didik ya Bu. Ya, tentunya outing class kan fungsinya untuk bagaimana peserta didik bisa mengeksplor dirinya sendiri. Ya, mungkin dari tadi kita ajak ke sejarah-sejarah, ya, museum dan lain sebagainya. Terus habis itu kita ajak apa? Tentunya biasanya kalau anak-anak SD kan yang difokuskan kan memang wisatanya ya Bu, atau rekreasinya biasanya seperti itu. Mungkin responnya mereka kalau setelah rekreasi apakah ada keluhan-keluhan. Jadi kalau keberhasilan berarti mereka senang atau mereka bahagia seperti itu Ibu. Kalau harapan saya juga seperti itu. Mudah-mudahan outing class yang tahun ini lebih berkesan buat mereka. Iya, Pak. Saya setuju dengan Bapak. Sekarang rencana yang akan Bapak lakukan dalam waktu dekat ini apa ya, Pak? Rencana yang waktu dekat ini kita kumpulkan wali kelas dulu Bu. Karena saya juga tidak bisa bergerak sendiri. Ya, tentunya kita bentuk kepanitiaan terlebih dahulu. Nanti kita konsultasikan biayanya, baru nanti kita koordinasikan dengan kepala sekolah. Bagaimana enaknya, apakah disetujui sama beliau atau beliau juga ada masukan-masukan seperti itu Bu, untuk rencana selanjutnya. Dan mungkin sebelum istilahnya sebelum kita sosialisasikan ke orang kepala sekolah, harus siap, maksudnya sudah siap dari bagaimana anggarannya dan bagaimana panitia-panitianya seperti itu. Bagus sekali rencana Pak Hafi. Saya siap membantu Bapak. Semoga rencana outing class ini nantinya bisa berhasil ya Pak. Amin Ibu. Mudah-mudahan Bu Jenengan juga harus membantu saya juga nggih. Siap Bapak. Jadi apa komitmen Bapak terhadap rencana ini? Komitmen saya bagaimana ingin outing class ini bisa berjalan dengan lancar, terus anak-anak juga tidak keberatan. Biasanya kalau kami kan kelas 6 itu ada nabung ya Bu ya. Kalau nabung setiap hari itu nabung, anak-anak saya suruh nabung seperti itu. Jadi biar tidak membebani mereka ketika mau berangkat, dan kita juga enak untuk istilahnya bagaimana kita berangkat sudah siap, sudah lunas semua gitu Bu. Iya Pak, benar itu. Saya seperti itu. Benar itu Pak. Kemudian menurut Bapak siapa saja yang dapat membantu menjalankan komitmen ini ya Pak? Wah, tentunya jenengan Bu sebagai kelas 4 ya. Wali kelas 4, terus habis itu kelas 5 juga. Mungkin Bapak Ibu guru yang lain juga dibutuhkan untuk membantu kita untuk menyukseskan, dan kepala sekolah lah tentunya yang istilahnya membantu kami untuk memberi izin dan memberi ACC apakah boleh dan lain sebagainya. Ya Pak, bagus sekali rencana Bapak. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar sesuai dengan harapan ya Pak. Amin. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya ya Pak. Mungkin kita bisa membicarakan perencanaan ini. Siap. Bu, udah bel Bu, waktunya mungkin cukup seperti itu mawon nggih. Nanti kita mungkin ada lain waktu bisa disambung lagi. Punya bel, kita ke kelas terlebih dahulu Bu, monggo. Iya Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Titi. Waalaikumsalam Pak Hafi. Bagaimana kabarnya ini kok siang sore ini, siang menjelang sore. Soalnya habis ini waktunya kita sudah mau pulang ini. Alhamdulillah. Bagaimana ini Bu kabarnya? Alhamdulillah Pak, sehat. Harus semangat Pak.
Nggih, tentunya. Tapi Alhamdulillah. Tapi kok saya lihat-lihat wajahnya Ibu kok tadi keluar kelas jam terakhir kok lesu. Apakah belum makan, Bu? Belum makan siang? sudah sih, Pak. Sudah Tapi makan siang ya? iya, sebenarnya ada yang mau saya ceritakan ke Bapak. Ya, siap, Bu. Coba ada cerita apa ini? Mungkin saya bisa memberi gambaran atau mungkin nanti kalau ada solusi nggih, monggo. Mumpung masih ada beberapa jam yang nanti sebelum pulang sambil nunggu. Iya, Pak. Saya sedih, Pak, karena sudah hampir akhir semester ganjil ini masih Nggih. ada 2 murid saya yang masih belum bisa menghafal semua abjad dan belum bisa membaca. Nggih. Jadi saya sedih gitu, Pak. Apakah saya yang salah dalam Nggih. mempelajari mereka, mendampingi mereka? Tapi memang selain itu, Nggih. anak ini jarang masuk, Pak. Iya, Bu. Berarti permasalahan Ibu ada dua gini. Berarti tadi dua anak yang kesulitan untuk membaca, terus yang satunya tadi sering tidak masuk, nggih. Sering Iya, tidak Pak. masuk. Nah, mungkin dari pembahasan kita eh, biar lebih fokus, Ibu apa yang Ibu inginkan dari percakapan yang akan kita lakukan? Apakah tadi ingin membaca atau mereka tidak bisa hadir, tidak bisa masuk sekolah? Ibu yang ingin diselesaikan yang mana dulu? Monggo. Saya ingin 2 murid saya ini bisa membaca, Pak, biar sama seperti teman-temannya, biar mereka tidak tertinggal dalam pelajaran. Itu, Pak. Baik Ibu, berarti Bu, Bu Titi ingin bagaimana siswa itu situasi yang tadi siswa ingin bagaimana bisa membaca lagi dan tidak tertinggal ya Bu ya. Iya, Dan tidak Pak. tertinggal dan tidak masuk sekolah. Bahkan tadi kan Ibu bilang ada beberapa huruf abjad nggih. Ya, Ya, Bu. Jadi mungkin apa yang menjadi harapan Ibu terhadap dua anak tersebut? ya itu tadi, Pak. Saya ingin mereka cepat bisa menghafal semua abjad itu dan Yeah. bisa membaca, walaupun Yeah. dengan mengeja. Itu, Yeah. Pak. Berarti harapannya dengan perlahan-lahan mereka bisa membaca ya. Iya, Pak. Ngomong-ngomong dari hal yang tersebut, apakah yang sudah Ibu lakukan terhadap dua anak-anak tersebut, Ibu? Biar mereka itu berusaha untuk bagaimana lancar untuk membaca. Saya sebenarnya sudah memberikan waktu khusus untuk mendampingi mereka belajar membaca. Yeah. Itu. Berarti jenengan sudah melaksanakan di waktu khusus nggih? Iya, Pak. Baik. Dalam jangka waktu dalam pelaksanaan itu apakah Ibu ada kendala-kendala yang Ibu hadapi dalam bagaimana mensukseskan untuk anak bisa membaca dengan baik? Tentu, Pak. Masalahnya adalah waktu itu, Yeah. Pak. Bila Yeah. saya memberikan waktu khusus itu di jam-jam pelajaran, Yeah. nanti murid-murid saya yang lain bisa tidak terkondisikan. Yeah. Kemudian kalau saya memberikan waktu khusus untuk mendampingi mereka berdua membacanya setelah pulang sekolah, Yeah.
juga nggak efektif juga sih Pak, karena kan anak kelas 1 sekarang pulangnya jam setengah 2, pastinya mereka juga sudah capek sekali Pak. Nggih, iya Ibu, memang memang kalau jam-jam akhir kan waktunya mereka sebenarnya kan beristirahat. Nggih. Baik Bu, berarti kan tadi Ibu sudah melaksanakan kegiatan-kegiatannya tadi nggih. Terus memberikan waktu khusus, tapi nggih belum maksimal karena di jam-jam itu kan memang jam-jam rawan anak-anak waktunya istirahat. Coba berapa persen keberhasilan Ibu untuk melaksanakan kegiatan yang sudah berjalan nggih? Berapa persen kira-kira Ibu? Masih 6% Pak. Oh, masih 6% nggih. Berarti masih ada, kalau ke 10% kan masih ada 4% nggih. Berarti di mana posisi Ibu Titi sekarang dalam mencapai harapan Ibu? Saya mungkin akan berkolaborasi dengan rekan guru Nggih. untuk membantu saya mendampingi murid saya itu, Nggih. dan tentunya juga berkolaborasi dengan wali murid, Pak. Biar Nggih. apa yang saya ajarkan di sekolah, Mm-hmm. saya kan mengajarinya menggunakan metode AHE itu. Oh, nggih. Nantinya saya juga meminta orang tua untuk mendampingi mereka berdua itu belajar di rumah dengan metode yang sama seperti saya. Berarti disinkronkan ya antara Iya, di Pak. rumah sama di sekolah harus sesuai. Nah, sekarang apa rencana yang akan Ibu ingin lakukan untuk mencapai harapan tadi yang sudah Ibu harapkan tadi? Ya, saya tetap akan memberikan waktu khusus untuk mendampingi mereka, Pak. Okay. Saya akan tetap menggunakan metode AHE itu, karena menurut saya dengan metode itu murid-murid saya yang lain cepat bisa membaca. Selain itu, saya juga akan segera menghubungi orang tua murid untuk meminta bantuannya agar mendampingi anak-anak belajar membaca di rumah. Luar biasa sekali, Bu. Mungkin harapan Ibu dan rencana-rencana Ibu mudah-mudahan bisa berhasil nggih nantinya. Kira-kira Ibu punya angan-angan berapa lama waktu yang dilakukan Ibu untuk melakukan harapan yang Ibu inginkan tadi untuk anak-anak bisa membaca? Ya, berapa waktunya kira-kira? Kurang lebih 1 bulanan lah, Pak. 1 bulan nggih. Iya, Pak. Nggih, sudah mungkin mudah-mudahan lah bisa lancar nggih selama 1 bulan ini. Selama 1 bulan yang akan datang anak itu tersebut bisa membaca dengan baik seperti teman-temannya. Terus selanjutnya apa komitmen Ibu terhadap rencana yang akan Ibu lakukan? Saya harus rutin, Pak, untuk memberikan waktu khusus dan pendampingan. Begitupun dengan orang tua di rumah harus rutin mendampingi anak-anaknya belajar membaca di rumah. Oke, baik. Berarti tadi antara sekolah dan yang di rumah harus seimbang ya, Bu. Terus siapa yang ingin siapa yang keberhasilan itu Ibu ingin siapa yang membantu Ibu dalam proses keberhasilan tersebut? Tentunya Bapak Ibu guru dan orang tua murid, Pak. Iya. Berarti Bapak Ibu guru sama orang tua murid nggih. Wah, sudah sesuai dengan harapan Ibu sepertinya. Oke, saya sangat mendukung. Kira-kira menurut Ibu apa yang sudah didapatkan dari percakapan singkat ini? Harapannya apa yang sudah didapatkan, Bu? Banyak sekali, Pak. Dari percakapan ini saya sudah mendapatkan ide dan solusi mengenai permasalahan saya terkait dengan kedua murid saya ini, Pak. Nah, alhamdulillah.
berarti Bu Tuti sudah bisa mendapatkan manfaat dari percakapan sore hari ini ya. Mudah-mudahan semua kegiatan yang sudah Ibu rencanakan dan Ibu harapkan berjalan lancar sesuai dengan apa yang Ibu inginkan. Serta semoga minggu depan sudah terlihat, mungkin kalau enggak minggu depan ya 3 minggu lagi sebelum target Ibu sudah terlihat perkembangannya ya. Iya, Pak. Oke. Ya. Sudah, wah ini waktunya sudah 3.15 Bu, kita Iya, sudah Pak. waktunya pulang. Iya Pak, terima kasih ya Pak. Iya Sekali sama-sama lagi. Bu, mari kita persiapan untuk pulang. Iya Mudah-mudahan Pak, besok, makasih Pak. besok lebih semangat lagi ya. Makasih Pak, permisi Pak. Ya, terima Assalamualaikum. kasih Bu, Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Hafi dan Bu Titi. Saya jadi gemes melihat kalian berdua nih Pak. Sama-sama mudanya sehingga percakapannya terjalin chemistry ya. Gimana teman-teman yang lain pendapatnya? Monggo, Pak Sudarso silakan Pak. Singkat Pak ya. Oh singkat, siap. Terima kasih Bu, katanya disuruh memberi. Ini dari hasil percakapan yang dari Pak Hafi, baik secara coach maupun sebagai coaching, saya melihat di sini dari kriteria itu sudah lumayan Bu ya, bisa istilahnya dari unsur mendengar aktif itu tidak ada, hanya kalau saya amati hanya beberapa satu atau ya satu kali lah adjustment ya terkait hal seperti itu tadi yang diamati dari Bu Tati. Dari alur yang Pak Hafi sampaikan tadi, saya lihat di situ sudah memenuhi unsur ras ya Bu ya. Bagaimana ras itu bagaimana merespon, bagaimana dia itu ya bagaimana terakhir memberi pertanyaan-pertanyaan, dan di bagian akhir juga bahwa coach Pak Hafi tadi sudah membantu untuk memberi solusi-solusi terhadap masalah yang ada di Ibu Tanti. Saya rasa sudah cukup baik apa yang dan sudah memenuhi unsur tinta kalau menurut saya. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Pak. Tapi jawabannya Bu Titi itu loh, gemes langsung gitu loh Bu.